saya selalu ingat ini omongan siapa? Susah naskah. Anak itu semuanya ada yang cuman kita ya ini kan belum mulai, itu kan sebelum masuk ke manasan ini ada mau saya sampaikan sebetulnya kan. Di sana pun saya sampaikan itu. Saya sampaikan di sini pun saya sampaikan. Kalau saya tidak salah Sahnas Hak itu adiknya Larissa Hak, ada video dia. Itu saya selalu ingat. Anak itu nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik, nggak ada yang salah. Semuanya baik. Kalau sekarang ibu lihat dia bandel jahat, karena ibu belum menemukan fungsi yang pas. Terlalu berubah dia bisa belum dapat. Itulah cari itu kunci itu. Itu loh, iya. Dan sama kunci seperti itu. dengan yang dikatakan Kejar Dewantara kan kan semua anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Iya, ternyata Kita mau berbeda. Kita mau mengaburkan yang negatif dan memunculkan yang positif. Iya. Sehingga dia berpotensi. Iya. Enggak, kalau kita tidak menggali yang positif, ya yang negatif itu muncul dia. Itulah filosofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Suara Baik. Ya. Kalian pun gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang utama modal Iya, kita. Bu. Sehat itu ya, dan Bu. baik. Ya, Bu. Saya di sini Bu, agak mengganggu waktu Ibu sedikit. Mohon kiranya Ibu bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Pastilah, pasti bersedia. Karena kami ingin belajar banyak dari pengalaman Ibu selama ini terkait dengan pengambilan keputusan. Gini Bu, selama ini bagaimana kira-kira Ibu cara mengidentifikasi yang mana kasus dilema etika, yang mana kasus rujukan moral? Kira-kira apa cara Ibu mengidentifikasi, membedakannya? Oh, dilema etika dengan dilema moral ya. Rujukan. Rujukan moral. Ya, kita lihat dulu lah apa permasalahan. Terus siapa yang bermasalah? Ya. Siapa yang terlibat di situ? Gimana lingkungan keluarga tadi keluarganya, kawan-kawannya. Terus kalau di kelas teman-temannya, kuliah semuanya itu sangat pengaruh. Kalau membedakannya apa? Karena iya. Jadi latar belakangnya itu ya, siapa yang terlibat di dalam Iya. itu bisa kita menentukan apakah dia dilema etika Iya. atau rujukan moral. Iya. Kalau dia benar-benar berarti dilema etika. Kalau memang dilakukan betul dilema moral. Ya. Bu, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan kalau Ibu menemukan kasus-kasus yang berbenturan kebajikan dengan kebajikan atau kasus-kasus dilema etika? Bagaimana Ibu selama ini mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Itu kita telusuri dulu lah permasalahannya itu. Terus kita telusuri dulu permasalahannya. Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu ada bagaimana? Latar belakangnya, bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Dan terus kita lihat lagi mana sih lingkungan keluarganya, pertemanannya, sehingga dia berbuat seperti itu. Terus setelah seperti itu, baru kita bisa mengambil keputusan tadi dilema ya, bukan moral ya. Iya. Antara benar dengan benar. Iya. Berarti Ibu betul-betul mempertimbangkan ya kan Bu, apakah itu memang yang terbaik di anak peserta didik. Iya. Betul-betul dipertimbangkan mana yang lebih berpihak kepada mereka. Iya, jelas. Selanjutnya Bu, langkah-langkah selama ini yang Ibu tempuh dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Apa kira-kira prosedur yang Ibu tempuh kalau menemukan masalah di sekolah itu? Mungkin, saya berdiskusi dulu lah dengan semua dengan wakil biasanya. Kalau dulu sih kita melakukan siswa yang terkait dengan orang dulu terkait. Kita bahas lagi sini, begini ada masalah, gimana ini? Cocok enggak? Kalau ini saya buat, tapi setelah itu saya melakukan itu, perlu diskusi. Biar enggak gegabah keputusannya, dan benar adil, cocok buat siswa. Berarti
tidak mau mengambil sendiri apa Iya, tidak enggak. mau gegabah, Iya nggak mau. betul-betul dipertimbangkan, Iya. didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan orang-orang yang memang bisa diajak ya kan Kerjasama, iya. dalam menyelesaikan keputusan itu. Iya. Luar biasa Bu. Terus Ibu kira-kira apa yang Bu anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau ada kasus-kasus dilematika, apa pengambilan keputusan yang paling efektif menurut Ibu? Sesuai dengan prosedur peraturan sekolah, Pak. Ini misalnya tahu di mana peraturan sekolah begitu. Keputusan apapun ya itu lah. Kalau misalnya dalam hal tadi etika ya, moral, kepercayaan ini menurut saya kepercayaan. Kalau barangkali ya nilai-nilai hati, perasaan ke siswa ini pun barangkali dilibatkan juga, tapi dominannya sih ke peraturan sekolah, Keadilan peraturan pemerintah. keadilan ke semuanya. Iya, Tidak hanya semua. apa dia. Jadi dalam peraturan sekolah, kalau nggak sesuai nanti yang lain itu kan bisa ngomong, itu karena siarannya itu kok lain ya, namanya peraturannya kok dia bebas, kok boleh, itu ya sesuai itu terus dia. Menghindari kesenjangan. Iya, benar-benar. Betul-betul menerapkan keadilan. Iya. Kalau seperti ini berarti kasus penyelesaiannya seperti Iya. itu konsisten ya kan. Iya. Tidak harus tidak ada yang dirugikan. Iya. Menemukan masalah sama harus seperti ini. Iya. Terus Bu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kepada Ibu ketika mengambil keputusan itu? Apa tantangan yang Ibu hadapi? Karena banyak tantangan tentunya dalam memutuskan sebuah keputusan yang juga ada masalah itu. Iya. Tantangannya di sana kalau ke siswa. Kalau misalnya siswa ini memang kita putuskan tadi yang untuk keluar dari sekolah, tidak perlu. Tapi itulah yang dari BK, kemudian ini dia sudah melanggar ini Bu, poin-poinnya udah lebih 100 Bu, terus keluar ini, gitu ya. Terus wali kelas juga bilang, harus keluar ini Bu, dia udah tulis online Bu. Terus guru lain juga nggak ada yang mendukung. Sementara kita tahu anak ini ada sebabnya dia seperti itu. Sebabnya, iya. Jadi kalau kayak saya dapatkan guna ini. Kenapa dia? Saya mencoba dulu mau ngasih kesempatan. Saya langsung terlibat. Saya terus. Saya langsung terlibat. Enggak saya biarkan. Kalau tentang BK itu tergantung itu semua nanti dekat ke saya. Tentang wali kelas pun mungkin dia kurang penekanan, kurang penguatan ke anaknya. Guru-guru pun dia kurang tahu kenapa saya seperti ini. Karena yang menilai mana? Kalau saya benar yang perlu dibantu, dia harus tetap di sini sekolah. Yang bisa, ya kan udah terbentuk nama. Ada satu celah yang dia harus saya perjuangkan untuk kita. Itu sebenarnya hati, iya hati itu. Dan mungkin karena ini sekolah ya, baik dia baik. Kan bisa tahu. Saya udah di sini, saya di sini. Kan ini udah ada 3 kelas 9 yang harus keluar. Ini nggak jadi keluar. Saya bertahan sampai sini. Dan itu saya dampingi. Makanya kalau perlu sini keburu-buru Bang. Saya lihat dari mana sampai itu datang nggak? Terus dipantau ya? Iya, tetap terus. Nggak dilepas kita. Nah, saya wali kelas pun saya koordinasi. Kemana siapa ini? Ini. Terus saya wali kelas saya apa ini? Nanti kalau ada apa kata saya ya? Ada 3 orang. Karena saya tahu itu ada masalah lain yang membuat seperti itu. Iya. Jadi keputusannya bukan dia harus keluar dari sini, tidak. Kita carilah hal yang lain yang bisa berubah dia menjadi lebih baik. Jadi dia tuh berubah, nggak lagi melanggar. Iya. Bisa. Itulah dilema itu. Bisa Tapi sih. tantangannya betul-betul ya Pak. Tapi tidak Kehadiran itu harus dan pendampingan itu ya betul-betul bertanggung jawab dan ada jika sudah diambil keputusan. Iya. Tidak melepas begitu saja. tidak. Karena anak itu sebetulnya aku siapa ya bu, ini anak kecilnya, sini di sekolah. Oh, Nah dong pandang kami, asal dipanggil ke sini, masuk sekolah di kau nak, iya bu, ya deh. Kalau jawaban dia, iya bu, ya udah berarti dia punya niat, dia ke sekolah, udah kita terus, kita apa ini, kita kawal. iya. Tapi kalau di dukunnya, ini udah ke sekolah dia, tutup lah bu. Iya. Kalau memang dia
sudah apa ya Bu, motivasinya sudah Ya kalau untuk saya ya, titik jenuh iya. Tapi walaupun sebetulnya kita berusaha itu dia tuh keputusan dia itu emosi. ya masih dalam keadaan tidak Emosi. Mungkin sadar penuh ya. iya, itu pilihannya menyesal di depannya ini. Ada nggak disuruh ini? Menyesal ini. Oh itu ke sekolah wow. Terus Bu, nah, kalau misalnya Ibu menghadapi beberapa masalah misalnya, Ibu ada tidak jadwalnya atau dalam menyelesaikannya? Ada. Bagaimana jadwal Bu? Yang mana kira-kira yang lebih dahulukan Bu? Yang mana tadi? Ketika menghadapi beberapa masalah, kan misalnya masalah di sekolah ada terkait guru, siswa, kira-kira jadwal Masalah yang urgen lah dulu. Iya. Kualitas yang urgen lah dulu harus diselesaikan dalam waktu dekat itu didahulukan. Oke. Makanya saya buat itu saya bisa Rajin ya Bu. harus ini ya besok harus selesai nih. Oke. Kalau yang ini mungkin kalau Masih sempat bisa. besok. Oke. Saya buat prioritas semua. Jadi ada betul-betul jadwal ya Bu ya, agar semuanya selesaikan sesuai dengan kepentingannya, supaya keputusan itu betul-betul yang terbaik. Ya Bu. Kadang di setelah apel, kadang saya bilang sama wali kelas, kadang ke BK bawa anak yang kagum ke sini. Nanti saya kerjakan, kata mau banyak positif, saya katakan, saya rasakan. Setelah seperti itu positif, saya merasa senang. Kenapa? Saya merasa berbuat yang baik. Iya. Anaknya pun dia Udah merasa maksimal Ibu ya. senang dia. Keputusan terbaik. Iya, karena dia merasa selama ini semua gak peduli, cuma gak ini, tentunya dia ingin apa sebenarnya ingin perhatian. Kayak dulu, Iya. waktu di gerbang itu pun saya banyak kali sama manfaatnya loh. Kan kita kan situ kan dia kan berkomunikasi. Iya. Ke mana sih kan kita pernah kepalanya kalau makan tentunya kita merasa sepele ya, dan kita kadang ngapal buat dulu. Apalagi yang rumah kurang perhatian. Iya. Dia merasa senang kali itu. Ibu-ibu yang dia. Jadi terpenuhi ya Bu ya. Jadi dia pun Sayang merasa, itu. dia pun merasa jadi semangat. Perhatikan. Dia semangat dia sekolah. Dia sekolah jadi bertambah semangatnya. Iya. Karena dia merasa ada yang perhatikan. Iya. Walaupun- Tulus gitu ya Bu. Iya, walaupun cuma dengan teguran sepatah dua kata, ternyata buat dia sangat ngaruh. Itu saya tahu. Ya rasakan. Terus Bu, kalau ketika Ibu mengambil keputusan, ada nggak orang-orang yang Ibu percaya membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada. Dan saya takut saya salah kawan. Itu lawan saya. Guru yang senior. Keputusan berjenjang ya Bu, sudah ditangani Iya. wali kelas, guru BK, kemudian ujung tombaknya kan sama Ibu. kan? Iya, benar. Kemudian Ibu berdiskusi dengan orang-orang yang Ibu terpercaya Terpercaya, iya. agar mengambilkan keputusan yang terbaik. Tidak lepas, tidak gegabah gitu ya Bu. Tidak sendiri. Iya. Makanya kalau saya tuh kalau kita punya waktu itu dia harus benar-benar senior. Saya sangat kompeten. Karena saya waktu kali sekarang ini kan ibu tuh bangsa saya sama benar dengan kata saya. Saya rasa dia paham. Kalau yang lebih itu kan masih muda. Jadi Iya. kalau saya sih beda. Kadang kata kok beda saya rasa. Beda power yang harusnya dengan ada senior. Itu pengalaman beda. Garam itu, garam yang dimakan itu udah lebih banyak. Yang ini pun saya rasa itu saya rasa, tapi dalam yang saya lihat Luar biasa Bu. Sudah selesai wawancara kita Bu. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kira-kira Ibu ambil dari dialog kita ini? oh pembelajaran yang bisa diambil memang untuk dalam hal apapun di sekolah ini memang kita harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan adil dan itu nggak bisa oke berikan telapak tangan sih nggak bisa biar nggak ada yang dikecewakan terutama siswa biar nggak ada siswa bilang nggak adil nggak ada jadi itu memang benar-benar dari hati sih Iya. dari hati kita mengambil keputusan bukan karena diintervensi oleh siapapun oleh ini Iya. kepentingan ini karena tetangga karena pemilik karena orang kaya Iya. ada dia ganteng cantik Iya. ya nggak bisa Jabatan ya Bu ya. jabatan orang tuanya nggak bisa kalau kayak saya walaupun orang tuanya nggak jabatan sekalipun nggak akan saya bedain Keadilan. Kenapa enggak? Karena saya tahu akan ada yang tersakiti Keadilan itu perlu ya Bu. iya karena
kita tarik ke diri kita saja. Oh, Ya, kita tahu gimana sakitnya kalau ada itu terjadi sama kita. Hmm. Ya. Terus saya lihat tadi Ibu lebih sangat mencintai muridnya. Iya. Semua keputusannya itu bermuara kepada Iya, siswa. peserta didik ya Bu ya. Luar biasa Bu. Jadi memang Siswa. seharusnya keputusan itu memang Iya, bukan ke kita pertimbangkan siswa. efeknya kepada Iya, mereka. ke siswa. Dan apapun yang kita lakukan itu kan Bu untuk mereka. Iya, untuk mereka generasi penerus bangsa ini. Ya, Ibu, bisa saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, pengambilan keputusan Ibu sangat luar biasa. Bisa kami belajar dari banyak, bisa kami pelajari ya kan Bu. Ternyata Ibu betul-betul bekerja dari hati, kehadiran itu betul-betul Ibu. Insya Allah, sampai saya kasih Tuhan waktu kesempatan usia. Iya Bu, semoga sukses terus ya Bu ya. Gunakan gitu. Ya ini. Semoga kami bisa mengikuti jejak keikhlasan, ketulusan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Oke Bu, terima kasih ya. Sama-sama ya Hen ya.